Jadi mungkin ada tips-tipsnya nih anak supaya ketagihan belajar, jangan hal-hal yang negatif ya gitu. Nah, sebetulnya itu kita bisa lakukan dengan situasi yang menyenangkan. Belajar itu harus menyenangkan gitu, karena kamu bisa mendapat suatu hal untuk bekal kamu dalam kehidupan, bukan hanya akademis ya, bukan hanya misalnya nilai kamu bagus dan sebagainya. Dan yang kedua, tumbuhkan minat, gitu ya. Sebetulnya ada langkah yang mudah ya, ketika kapan sih anak belajar yang paling pas itu adalah ketika anaknya mau. Ketika anaknya minta, itu waktu yang paling bagus untuk kita masuk memberitahukan sesuatu hal. Tanya anak kecil ya, "Mah, kok ini cabai bentuknya panjang?" Nah, itu tuh waktu yang tepat buat kita kasih stimulasi. "Ya, Nak, ini tuh cabai begini ya, rasanya begini, begini, begini." Gitu, karena anaknya mau, gitu. Gitu ya. Sama kalau kita kayak orang dewasa, ngelihat Umi Neni pintar masak nih di YouTube, pengen Nah, itu tuh kan dorongannya tuh akan berbeda gitu. Ketika kitanya pengen gitu. Jadi ketika anak mau, kita kasih deh gitu ya. Atau kita tumbuhkan minat belajarnya. Bisa juga dengan contoh orang tuanya, misalnya baca buku gitu ya, atau berdiskusi tentang suatu hal. Oh, seru ya, tahu informasi baru gitu dari berita dan sebagainya. Dan yang ketiga, tujuan belajarnya harus achievable gitu. Jadi yang tadi itu, supaya ada pengalaman keberhasilan. Nah, pengalaman keberhasilan ini akan ningkatin motivasi, juga efikasi, sehingga selanjutnya tuh jadi pengen terus. Nah, ini yang nagihnya itu di sini dong gitu ya. Jangan hanya games berhasil di step 1, nagih kan pengen yang lebih tertantang. Nah, ini kita pakai rumus itu di belajar gitu. Ketika tantangannya achievable, gitu kita kasih step ya, kan dari yang mudah gitu ya, ke moderate gitu, itu anak akan tertantang dan termotivasi gitu. Itu jadi ketagihan belajar gitu. Dan yang tadi, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi, kemudian apresiasi proses tadi yang sempat juga disampaikan. Dan kita sebagai orang tua sebetulnya kita juga harus punya sense ya, ketika anak kesulitan dalam belajar gitu. Jangan biarkan dia frustrasi. Nah, itu akan menumpulkan keinginan belajar gitu. Karena ibunya tuh cuek aja, padahal anak tuh bener-bener kayak, aduh ini gak bisa gitu, udah dicoba. Nah, kita harus punya sense gitu. Kapan kita masuk untuk membantu anak gitu, supaya nggak trauma nih gitu ya. Karena ketika kita terlalu cuek gitu ya, misalnya, udah sendiri aja gitu. Terus kemudian nanti di sekolah ternyata dapat penilaiannya jadi kurang, misalnya tugasnya, itu kan anak nggak percaya diri. Dia akan bilang, oh mungkin saya nggak mampu. Gitu. Tapi kalau kita punya sense, kapan kita memang perlu masuk bantu deh gitu. Itu sesuai umurnya gitu ya. Karena itu juga jadi kepercayaan diri dia gitu. Oh ternyata ketika saya punya masalah atau kesulitan banget, itu ada orang tua yang bisa saya andalkan gitu. Itu ya mungkin supaya anak tuh ketagihannya belajar ya. Kita pakai rumus yang tadi nih, semakin menantang kayak di games online itu semakin tercapai, menantang lagi ke step selanjutnya, itu bisa kita terapkan di proses belajar gitu. Iya nih, Masya Allah nih benar-benar kita ini poin-poin tadi penting sampai saya catat nih, mudah-mudahan bisa diaplikasikan supaya anak-anak bisa ketagihan belajar dengan tadi poin-poin yang disampaikan oleh saya. Makasih ya, semuanya. Mangga. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.